Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Satu topik yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia saat ini ialah perihal ikan jair. Ikan jair menjadi topik yang menarik akhir-akhir ini lantaran ada perseteruan antara dua pihak yang bisa kita saksikan cukup viral akhir-akhir ini. Dan begitulah akhirnya dalam perseteruan dua pihak itu, kemudian muncul pembahasan perihal ikan jair yang dituduh sebagai ikan hama dan sebenarnya tak layak dimakan. Ya, salah satu pihak melihat bahwa ikan jair seharusnya bukan untuk dikonsumsi, apalagi untuk mencerdaskan mereka yang mengkonsumsinya. Dan pihak lain menyebutkan ia justru menjadi cukup cemerlang karena sering makan ikan jair sejak kecil. Pendapat pro akan ikan jair ini cukup banyak didukung oleh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh penting di tanah air ini yang memang menyatakan bahwa sejak kecil mereka terbiasa memakan ikan jair dan mereka yakin ikan jair adalah ikan yang layak dan enak dan juga mengandung vitamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, memang saya akan sedikit tersipu untuk membicarakan topik ini. Alasannya ialah karena sebagaimana di beberapa video di channel YouTube kita ini, besar kemungkinan akan ada selalu yang berkomentar negatif. Misalnya mengatakan bahwa konten kita ini murahan tatkala membicarakan topik-topik yang sedang viral. Bahkan saya sebagai pembuat konten tak jarang dituduh tak tepat membicarakan fenomena umum yang terjadi di negara kita. Pihak-pihak ini menyatakan bahwa mestinya konten ini melulu berbicara tentang orang-orang kudus, hal-hal tentang doa, liturgi, dan hal-hal yang kultus lainnya. Hal ini bisa kita lihat di kolom komentar pada video-video di channel YouTube ini. Tapi saya sesuai pandangan gereja kita yakin bahwa kita sebagai orang Katolik perlu dan harus mampu melihat pesan-pesan Allah dalam setiap fenomena yang terjadi, bahkan fenomena umum yang terjadi di luar gereja. Hal inilah yang kita sebut dalam iman kita sebagai kematangan Kristiani. Salah satu kriteria dari kematangan Kristiani yang ada dalam dokumen resmi gereja kita, misalnya dalam Presbyterium Ordinis nomor 6, yaitu bahwa hendaknya bersama-sama menuju kematangan Kristiani. Salah satunya ialah mampu melihat kehadiran Allah, pesan Allah dalam setiap peristiwa. Jadi inilah dasar mengapa saya kerap mengajak Anda melalui video-video di channel ini untuk melihat pesan-pesan indah dari setiap peristiwa yang terjadi, bahkan peristiwa-peristiwa yang sedang viral. Maka dengan membicarakan topik ikan jair, saya sedang tidak ikut campur dengan urusan dua pihak yang bertikai. Apalagi kalau ada yang menuduh bahwa ini adalah bagian dari ikut-ikutan dalam perpolitikan. Tentu kita tersipu mendengar komentar itu. Saya yakin dari fenomena ikan jair ini ada berbagai pesan yang indah bagi kita. Salah satunya yang saya sampaikan ini. Pesan yang bisa kita lihat ialah terkait makanan bermartabat. Kita melihat dalam topik ikan jair ini ada persoalan mendasar, yaitu apakah ikan jair sungguh makanan yang layak atau tidak. Tentu akan ada berbagai pandangan yang pro dan kontra. Maka saya mau mengajak kita, khususnya saudara-saudara Kristen, untuk mulai lihat kaitan kita sebagai orang Kristen terkait dengan makanan bermartabat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apakah ikan jair itu makanan yang layak dikonsumsi? Atau dalam bahasa dokumen Konsili Vatikan kedua ialah apakah ikan jair tergolong sebagai makanan yang bermartabat? Kalau kita mau pakai istilah dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Tatkala pihak-pihak tadi mempersoalkan perihal apakah ikan jair adalah makanan bermartabat, maka saya mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya kita kerap mengonsumsi hal-hal yang tidak tergolong makanan bermartabat. Sangat gampang kita lihat, misalnya makanan-makanan instan, junk food. Kita perlu sadar, walau makanan instan adalah yang sungguh lezat, tapi ini bukan makanan yang bermartabat. Karena memang makanan instan, misalnya mie instan, mengandung berbagai bahan yang justru merusak tubuh kita. Dan kita tahu itu. Ada banyak penyakit yang bisa muncul karena kita mengonsumsi makanan yang demikian.
apalagi kalau cukup sering. Inilah sesungguhnya makanan yang tidak bermartabat, yang cukup akrab bahkan sering kita nikmati dan konsumsi. Maka daripada langsung menuduh ikan jair bukan sebagai makanan, apalagi menggolongkannya sebagai makanan bermartabat, marilah menyadari yang sangat penting ialah jelas-jelas di kehidupan kita, kita memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak bermartabat, yaitu makanan instan yang walau lezat di mulut, namun sesungguhnya merusak tubuh kita. Mengapa kita perlu dan harus membicarakan hal ini? Perdebatan tentang ikan jair saya lihat sebagai kesempatan yang baik bagi kita orang Katolik untuk menyadari salah satu tanggung jawab kita, yaitu mengupayakan adanya makanan yang bermartabat. Mungkin ada sebagian dari kita yang tahu akan tanggung jawab ini. Tapi bisa jadi ada banyak orang Kristen, orang Katolik tidak menyadari bahwa salah satu tugas orang Kristen ialah mengupayakan terwujudnya makanan bermartabat. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Seruan Apostolik Paus Fransiskus Evangelii Gaudium nomor 192. Jadi dalam dokumen itu disebutkan salah satunya yang diminta dari orang Katolik ialah mengupayakan akan adanya makanan yang bermartabat. Orang Katolik dengan demikian bukan hanya bertanggung jawab akan hidup rohani, tapi juga hal-hal yang jasmani, agar sungguh kerajaan Allah dialami oleh dunia, bahkan sejak saat ini, sejak berada di dunia ini. Paham gereja kita ialah kerajaan Allah bukan hanya dirasakan nanti sesudah meninggal, tapi juga harus dirasakan juga saat ini yang terwujud dalam kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini sangat ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam dokumennya Evangelii Gaudium nomor 182. Maka kita harus mengupayakan bahwa makanan yang dikonsumsi baik oleh kita maupun sesama kita, khususnya yang berada di sekitar kita, ialah makanan yang bermartabat. Maka bisa tanya, apakah ikan jair makanan yang bermartabat? Kalau memang makanan yang bermartabat, kita bertanggung jawab untuk mengupayakannya. Kalau tidak bermakanan yang bermartabat, kita boleh saja bahkan harus menghindari ikan jair. Tapi dari pengalaman kita mengetahui justru ikan jair adalah makanan yang bermartabat dan cukup membantu kita dalam proses perkembangan diri kita. Karena itu, ketika ikan jair dipertanyakan sebagai makanan yang layak atau tidak, sudah seharusnya orang Kristen, orang Katolik berefleksi. Karena memang orang Katolik punya tanggung jawab untuk mengupayakan adanya makanan bermartabat. Tapi dalam hal ini, menurut saya, daripada kita sibuk mempersoalkan ikan jair yang toh justru dinikmati dan diakui banyak orang sebagai makanan yang boleh dikatakan makanan bermartabat, maka hal yang lebih penting ialah mengevaluasi konsumsi kita atas makanan instan. Sayangnya kita orang Katolik kurang sadar akan hal ini. Jangan-jangan kita orang Katolik menjadi salah satu penikmat bahkan pecandu makanan instan. Dalam hal ini marilah kita sadar tanggung jawab kita untuk mengupayakan makanan bermartabat bagi tubuh kita yang adalah kudus, yang adalah bait Allah, sehingga harus dijaga salah satunya dengan mengupayakan makanan bermartabat. Dimulai dari rumah kita, dari keluarga kita masing-masing. Tapi ingat pula bahwa tanggung jawab mengupayakan makanan bermartabat bukan hanya untuk intern kita saja. Bukan hanya dalam keluarga kita saja. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik juga diminta dan bertanggung jawab untuk mengupayakan makanan bermartabat bagi dunia, bagi sesama kita. Khususnya bagi orang-orang yang menderita. Seorang Katolik tidak boleh tega membiarkan tetangganya tidak mendapatkan makanan yang bermartabat. Karena itu perlulah solidaritas, bela rasa sebagai umat Katolik untuk saling bersatu menolong sesama kita yang kesusahan, khususnya dalam memperoleh makanan bermartabat. Dan inilah salah satu tujuan adanya gereja sesuai iman kita, yang dituliskan dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, yaitu bahwa gereja hadir untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia. Salah satunya adalah
terjaminnya makanan bermartabat bagi sesama manusia. Ingat, kehadiran gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia yang diwujudkan dengan kesejahteraan bagi semua orang. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes nomor 45. Maka beriman Katolik bukan hanya menyangkut ritus peribadatan. Iman kita mesti diwujudkan dalam perbuatan nyata kepada dunia, kepada sesama, entah apapun agama dan latar belakang sesama kita itu. Demikianlah kita bisa mengambil refleksi dari topik ikan jair. Banyak hal yang bisa kita lihat, salah satunya perihal makanan bermartabat dan tanggung jawab kita sebagai gereja yang hadir di dunia. Kita bukan hanya berbicara tentang hal-hal kultus peribadatan yang suci-suci, tapi juga harus menyangkut kehidupan harian kita, bahkan termasuk dan terutama makanan bermartabat. Mengingatkan kita akan tanggung jawab kita mengupayakan makanan bermartabat bagi keluarga dan sesama kita. Yesus, Engkau andalanku,